Oke, selamat pagi bagi kita semuanya. Hari ini kita belajar tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 2, Aku Anak Mandiri. Pembelajaran keempat. Mari kita simak bersama ya, Nak. Nah, mari kita baca berikut ini. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Nah, di sini ada gambar anak dan keluarga yang sedang beribadah. Nah, kita ketahui ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada Kristen Protestan, ada Islam, ada Hindu, ada Katolik, ada Buddha, dan ada Konghucu, ya nak? Jadi 6 agama yang diakui di negara kita. Nah, taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama yaitu berbentuk bintang. Sudah kita pelajari sebelumnya, nak. Dia, nah, simbol atau lambang sila pertama adalah bintang. Nah, ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah bunyi sila pertama. Berikut ini contoh pengamalan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Ini adalah gambar si Udin sedang beribadah, akan beribadah ya nak. Edo taat menjalankan ibadah. Si Edo ya. Edo beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila ketuhanan Yang Maha Esa, ya. Kemudian di sini ada Siti berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Jadi Siti juga termasuk mengamalkan sila pertama. Nah, gambar yang berikutnya ini adalah si Dayu. Dayu sedang menyiram tanaman ya nak. Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi mencintai makhluk ciptaan Tuhan, menyiram tanaman, termasuklah itu juga pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Tadi sudah ada 3 ya nak, contoh perilaku. Nah, di sini kita coba buat contoh-contoh perilaku pengamalan sila Pancasila. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang. Yang kelima, menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat. Yang keenam, menghargai agama orang lain. Memberi kebebasan untuk menganut kepercayaan terhadap orang lain, ya nak. Tidak menghina agama orang lain. Menghargai hari besar agama lain. Maka di negara kita, untuk menghormatinya, kita biasanya libur untuk menghadapi hari besar agama ya nak. Termasuk juga itu menghargai hari besar agama lain. Nah, temanmu sedang bekerja kelompok. Saat kerja kelompok, ternyata temanmu harus beribadah. Apa yang kamu lakukan? Nah, bagaimana sikap kita seharusnya? Nah, yang harus kamu lakukan seharusnya adalah menghormati
dan memberikan waktu kepada teman tersebut untuk beribadah. Oke, itulah yang harus kita lakukan ya nak. Nah, anggota pramuka harus menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Karena termasuk janji pramuka ya nak, dasadharma. Yaitu dasadharma yang pertama itu ya nak, taat kepada Tuhan. Taat beribadah termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk juga menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalnya pemanfaatan pohon kelapa. Nah, berikut manfaat pohon kelapa adalah sebagai berikut. Ada beberapa ya nak. Pertama di sini ada sapu lidi. Ya. Daun kelapa bisa diambil lidinya untuk dijadikan sapu lidi. Kemudian di sini ada rumah. Nah, bangunan ini terbuat dari ya batang kelapa ya nak. Kemudian daun muda, daun nyurnya bisa dijadikan bungkus ketupat, ya kan? Nah, masih banyak lagi pada pelajaran sebelumnya. Tempurungnya bisa diolah menjadi prakarya, dibuat menjadi properti menari, tari tempurung ya nak. Masih banyak lagi manfaat pohon kelapa dalam kehidupan kita. Nah, buah kelapa dapat bertahan lama. Jadi buah kelapa ini selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Itulah artinya buah kelapa dapat bertahan lama. Nah, buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Jadi, buah kelapa itu tidak melihat cuaca, tidak melihat musim, tidak melihat tempatnya nak. Jadi dia di mana saja pohon kelapa itu bisa tumbuh. Nah, artinya anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya. Jadi dimanapun dia berada, harusnya dapat menyesuaikan diri ya nak, beradaptasi. Nah, pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Nah, artinya anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Nah, jadi makna pohon kelapa itu banyak ya nak. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kemudian kelapa juga merupakan pohon serbaguna. Artinya mulai dari ujung daun hingga akar, pohon kelapa sangat bermanfaat. Jadi bisa dimanfaatkan seluruhnya. Seluruh bagian kelapa itu bisa dimanfaatkan. Artinya anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Nah, jadi itulah makna dari tunas kelapa yang dibuat menjadi lambang pramuka. Jadi karena manfaatnya banyak, dari bacaan tadi kita bisa membuat peta pikiran seperti ini ya nak. Manfaat tunas kelapa ya dalam kehidupan. Nah, yang pertama, buah kelapa dapat bertahan lama. Artinya anggota pramuka selalu taat kepada Tuhan dan selalu kuat dalam berbagai tantangan atau keadaan. Yang kedua, buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan keadaan dengan sekelilingnya. Nah, ya kan?
dapat beradaptasi terhadap lingkungannya, nak. Yang berikutnya, pohon kelapa dapat menjulang tinggi lurus ke atas. Artinya anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan berpendirian teguh. Berikutnya, pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya anggota pramuka memiliki tekad dan berpegang pada landasan yang baik. Berikutnya, kelapa merupakan pohon serbaguna. Artinya, anggota pramuka berguna untuk tanah air, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, dari penjelasan ini tadi, adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut? Nah, sebagai anak bangsa Indonesia, ya, sebagai generasi penerus, adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tadi tentang pohon kelapa? Nah, misalnya buah kelapa dapat bertahan lama dan selalu kuat dalam berbagai tantangan. Nah, misalnya aku selalu taat terhadap Tuhan dan kuat menghadapi tantangan. Jadi tidak mudah menyerah, ya nak, itu maksudnya. Nah, sekarang coba tanya pada dirimu sendiri. Adakah sikap yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut terhadap dirimu sendiri, nak? Nah, itu ya. Baiklah, itulah materi kita hari ini, ya nak. Semoga kita tetap semangat dan sehat dalam mengikuti pembelajaran kita. Oke, alright. Semangat, semangat, semangat. Thank you all.